Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan SRS kami yang berjudul Marketplace Makanan Online. Tertera nama-nama kelompok kami yaitu pertama Miracle Denga, kedua Mikael Tambunan, dan yang ketiga Rivaldo Culuku. Pada bagian pertama dari SRS kami yaitu terdapat identifikasi sistem, di mana identifikasi sistem ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem dari aplikasi yang kami buat. Dengan identifikasi yaitu terdapat nama proyek, pembuatan sistem aplikasi marketplace berupa makanan, kemudian nama produk yang kami namai dengan Let's Food, dan ID produk 230501. Pada bagian deskripsi sistem, terdapat alur dalam aplikasi kami, yaitu pada tahapan yang pertama, customer masuk ke aplikasi, kemudian customer memilih makanan, ketiga, customer memasukkan makanan ke opsi pembelian. Setelah memasukkan makanan ke opsi pembelian, maka customer diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Untuk to be system, di sini terdapat kegiatan dari admin dan user atau pengguna, di mana yang pertama user membuka aplikasi, kemudian membuat akun untuk user baru. Ketika user baru pertama kali menggunakan aplikasi kami, maka user akan dituntut untuk membuat akun. Kemudian verifikasi akun yang dikirimkan di email user tersebut. Setelah diverifikasi, maka user akan masuk ke tampilan utama yang terdiri dari jenis makanan, jumlah, harga, dan metode pembayaran. Dan ini aktivitas yang dilakukan oleh user yang dapat dilakukan yaitu pada fitur profil terdiri dari data diri, alamat, dan nomor handphone. Kemudian untuk fitur pengaturan, user dapat admin mengonfirmasi pembayaran dan mengedit list makanan. Ini untuk kegiatan dari admin. Dan fitur pencarian yaitu menampilkan list barang, lalu melakukan pemesanan dan pembayaran. Masuk ke halaman utama, terdiri dari jenis jumlah, jenis makanan, jumlah, harga, dan metode pembayaran. Ketika user telah terpenuhi keinginannya, maka user bisa melakukan logout dari aplikasi. Ini untuk flowchart. Flowchart-nya yaitu pertama, user membuka aplikasi, kemudian akan menampilkan halaman utama. Halaman utama ini user akan dituntut untuk mendaftar akun baru dengan mengisi data dan memverifikasi akun. Setelah terpenuhi, maka user akan login ke aplikasi dan akan muncul tampilan halaman utama atau user interface dari aplikasi kami. Kemudian ada opsi di mana aktivitas yang dilakukan oleh user dan admin. Di mana kalau admin dapat menampilkan pengaturan, mengedit list makanan, mengonfirmasi pembayaran, menampilkan profil, dan selesai. Dan untuk user, dia dapat menampilkan halaman pencarian, menampilkan list makanan, memesan makanan, menampilkan keranjang belanja, dan melakukan pembayaran. Pada bagian yang ketiga yaitu arsitektur marketplace makanan online, di mana terdapat deployment diagram. Deployment diagram ini menjelaskan tentang bagaimana relasi dan proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Dalam aplikasi ini dijelaskan hubungan antara admin, web server, dan database dengan proses yang akan mereka lalui, serta output yang nantinya akan keluar. Yang kita gambarkan secara manual, seperti gambar yang tertera.
Kemudian ada juga use case diagram. Use case diagram ini terdiri dari dua aktor, yaitu user dan admin. Nah, di mana admin hanya dapat mengonfirmasi makanan. Dan untuk user, dia dapat memesan makanan dan melihat informasi hanya melalui memesan makanan, dan melihat makanan hanya dilakukan ketika memesan makanan dilakukan. Seperti itu. Dan use case yang kami buat dari Umbrello seperti ini. Oke, selanjutnya. Sekarang masuk di use case description. Yang pertama adalah use case melihat informasi, yang mana use case melihat informasi ini terdiri dari dua aktor, yaitu admin dan user. Dengan deskripsi, admin dan user melihat informasi yang disediakan. Normal course-nya adalah admin user membuka aplikasi marketplace makanan, sistem menampilkan data informasi. Sedangkan alternate course-nya admin user batal login. Post condition-nya admin user keluar dari aplikasi. Setelah itu use case melihat makanan. Di use case melihat makanan terdiri dua aktor juga, yaitu admin dan user, di mana deskripsinya admin dan user mencari makanan yang sudah ditampilkan. Normal course-nya admin user membuka aplikasi marketplace makanan online, sistem menampilkan makanan yang dicari. Alternate course-nya adalah admin user batal mencari makanan. Post condition-nya adalah admin user keluar dari aplikasi. Yang ketiga adalah use case mengubah makanan, yang dimana aktornya adalah admin, yang deskripsinya admin dapat mengubah informasi dan makanan yang akan dijual pada marketplace makanan online. Normal course-nya admin membuka aplikasi marketplace makanan online, admin membuka pengaturan khusus bagi admin penjual, menampilkan pengaturan, admin mengubah informasi harga dan makanan yang dijual, admin mengonfirmasi perubahan, sistem menampilkan makanan yang sudah diganti. Alternate cost-nya, admin tidak jadi masuk aplikasi, admin tidak mengkonfirmasi perubahan, sistem tidak menampilkan makanan yang diganti karena tidak ada perubahan. Post condition-nya adalah sistem menampilkan perubahan makanan, admin keluar dari aplikasi. Berikutnya adalah use case memesan makanan, di mana aktornya adalah user. Dengan deskripsi user memesan makanan yang sudah user pilih. Normal course-nya user membuka aplikasi marketplace makanan online, user memilih makanan yang akan dibeli, sistem menampilkan informasi makanan tersebut, user memesan makanan yang sudah dipilih, user melakukan pembayaran. Alternate course-nya user batal memesan makanan, user batal melakukan pembayaran. Precondition-nya user masuk aplikasi marketplace makanan online. Post condition-nya user keluar dari aplikasi. Setelah itu masuk ke use case mengkonfirmasi makanan, yang dimana aktornya terdiri dari admin dan user. Deskripsinya admin dan user mengkonfirmasi makanan yang sudah dibeli user. Normal course-nya user sudah memesan makanan yang tersedia, user sudah melakukan pembayaran, admin dan user mengkonfirmasi pembayaran dan makanan akan dikirim. Alternate course-nya adalah user batal memesan makanan. Precondition-nya adalah admin dan user masuk aplikasi marketplace makanan online. Post condition-nya admin dan user keluar dari aplikasi.
Setelah itu masuk di ruang lingkup. Dalam sistem ini melingkupi pembelian barang secara online tanpa harus pergi ke luar rumah untuk membeli makanan. Isi dokumen ini berupa struktur pemesanan. Dokumen ini hanya digunakan untuk keperluan perancangan dan pembangunan marketplace makanan online. Masuk ke dalam daftar kebutuhan sistem aplikasi, yang dimana sini pendaftaran yang deskripsinya mendaftar sebagai pengguna baru aplikasi sebagai main, sebagai yang utama, pengisian data dan pengguna baru, login dan profil, termasuk yang utama juga, terus data diri, barang, list makanan, pemesan makanan, keranjang makanan, pembayaran makanan, pengaturan konfirmasi pembayaran, mengubah list makanan, itu termasuk dalam yang utama, prioritas yang utama. Setelah itu logout untuk prioritas terakhir. Nah, ini sekarang seperti yang ditampilkan di dalam layar, ini kebutuhan antarmuka sistem, yang dimana untuk marketplace makanan online ini adalah tampilan input. Selanjutnya, dan ini adalah tampilan pembayaran, tampilan output aplikasi atau resi, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miracle Denga. Baiklah, berikut sekarang kita masuk pada kebutuhan basis data. Kebutuhan basis data ini terdiri dari tabel objek dan kelas. Di sini dosen dan mahasiswa merupakan objek atau aktor dan merupakan satu kelas. Berikut kita masuk pada bagian kelas diagram. Pada bagian kelas diagram ini terdiri dari entitas, atribut, beserta operasinya, yaitu entitasnya terdiri dari data customer, makanan, kelola, pemesanan, disertai dengan atribut dan operasinya. Berikut kita masuk pada sequence diagram. Pada sequence diagram ini kita memiliki dua aktor, yaitu user dan admin. Untuk user, yaitu pertama melakukan login pada bagian tampilan aplikasi. Setelah itu, lakukan isi data pada bagian registrasi. Berikutnya melakukan pemesanan makanan pada bagian list makanan. Setelah itu, mengedit makanan pada bagian makanan. Berikutnya melakukan konfirmasi pembayaran pada bagian database. Setelah itu, menampilkan menu konfirmasi telah berhasil pada bagian controller. Berikutnya menampilkan bukti pembayaran pada bagian tampilan aplikasi, lalu setelah itu logout. Berikut pada aktor admin, yaitu yang pertama melakukan login pada bagian tampilan aplikasi. Berikutnya menampilkan data pembayaran pada bagian controller. Berikutnya melakukan kelola data pada bagian database. Berikutnya kembali ke tampilan awal pada bagian tampilan aplikasi. Lalu setelah itu lakukan logout. Selanjutnya. Slide berikut ini merupakan IRD dari data di atas yang sudah dibuat. Itu ada entitas di sini. Entitas terdiri dari customer, pemesanan, kelola, makanan, dan selesai dengan atributnya masing-masing.
masuk pada slide berikut. Berikutnya kita masuk pada kamus data yang terdiri dari tabel pelanggan. Pertama itu pada bagian field yaitu terdapat ID customer dengan tipe data integer, null yaitu nol, yang artinya tidak boleh kosong. Untuk key-nya di sini foreign key. Foreign key yang dimasukkan di sini yaitu merupakan suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Artinya field pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lain. Untuk defaultnya null. Berikutnya field username, tipe data varchar, nullnya nol yaitu tidak boleh kosong. Untuk key-nya itu primary, yaitu primary merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Untuk defaultnya null. Field password dengan tipe data varchar, nullnya yes. Default null. Field nomor telepon dengan tipe data integer, nullnya yes, artinya boleh kosong. Defaultnya null. Dan tempat tanggal lahir, tipe data date, nullnya yes, artinya boleh kosong dengan defaultnya null. Berikutnya ada gender dengan tipe data varchar, yaitu untuk nullnya itu yes, untuk defaultnya null. Yang terakhir ada email dengan tipe data varchar, nullnya yes, artinya boleh kosong dengan defaultnya null. Berikutnya ada tabel pemesanan dengan field ID customer, tipe data integer, null yaitu artinya tidak boleh kosong. Untuk key-nya primary key, defaultnya null. Berikutnya ada username dengan tipe data varchar, nullnya no dengan key foreign key, defaultnya null, dan lainnya. Berikut kita memasuki pada tabel makanan yaitu field ID customer dengan tipe data integer, nullnya no ya artinya tidak boleh kosong, key-nya foreign key, defaultnya null. Lalu ada harga makanan dengan tipe data integer, nullnya no, key-nya tidak boleh kosong, defaultnya null. Nama makanan dengan tipe data varchar, nullnya yes, artinya boleh kosong, key-nya primary, defaultnya null. Berikutnya ada tabel kelola. Tabel kelola yang field harga makanan dengan tipe data integer, nullnya yes, itu artinya boleh kosong, key-nya tidak ada, defaultnya null. Nama makanan dan data kelola dengan tipe data yang sama yaitu varchar, null untuk nama makanan, no, yang artinya tidak boleh kosong. Data kelola di sini nullnya yes. Untuk nama makanan key-nya tidak ada. Untuk data kelola key-nya itu primary key. Untuk nama makanan defaultnya null, data kelola juga defaultnya null. Berikutnya ada tabel admin itu dengan field username, tipe data varchar, null no yaitu tidak boleh kosong, key-nya foreign key, defaultnya null. Berikutnya ada password dengan tipe data integer, nullnya yes, itu boleh kosong, key-nya tidak ada, defaultnya null. Berikutnya ada email dan data kelola dengan tipe data integer. Untuk email, nullnya no, yang artinya tidak boleh kosong. Untuk data kelola yes, yaitu boleh dikosongkan. Untuk email, key-nya itu tidak ada. Untuk data kelola, key-nya itu primary key. Email dan data kelola, defaultnya itu null. Berikutnya kita akan masuk pada kebutuhan adaptif, yaitu untuk mata uang di sini kita pakai rupiah, format huruf kalibri, format tanggal, DB, MM, YY, yaitu day, month, year. Berikutnya
ada format untuk format waktu. Lalu kita masuk pada kebutuhan non fungsional pada aplikasi ini, yaitu Indonesia untuk keamanan sistem, pendaftaran atau login. Penutup. Demikian spesifikasi aplikasi marketplace makanan online ini dibuat untuk membantu dan juga menjadi sebagai bahan acuan pengguna dan pembuat aplikasi untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan aplikasi marketplace makanan online sehingga dapat digunakan. Berikutnya di sini ada lampiran, yaitu yang pertama executive summary. Dalam pengembangan aplikasi marketplace makan online ini dapat bermanfaat bagi infrastruktur dan peningkatan kinerja dalam marketplace makanan online. Manfaat yang dapat kita lihat di aplikasi ini berupa peningkatan pendapatan dan dapat memancing customer lain dengan aplikasi ini. Berikutnya di sini ada studi kelayakan finansial. Pertama, terdapat keuntungan. Ada biaya persediaan minimum di situ, total keuntungan. Lalu ada biaya pengembangan dengan di dalamnya itu server, juga total biaya pengembangan. Dan ada biaya operasional, yaitu di dalamnya terdapat software. Berikutnya ada total biaya. Lalu ada untuk total keuntungan dan total biayanya, rata-ratanya antara total keuntungan dan total biaya. Berikut ada ROI-nya dan BEP. Kita masuk ke slide berikut. Berikut kita masuk pada estimasi sistem perangkat lunak. Sini ada input, output, query, file, interface, dan CSV. Untuk input di sini total yaitu 10 dengan tingkat flow di sini yaitu 5 kali 3. Untuk medium di sini yaitu 5 kali 4. Untuk mediumnya 4 di sini. Lalu untuk high-nya 0 kali 6. Di sini itu 6, totalnya 35. Juga ada output di sini 5, untuk low-nya 3 kali 4, low-nya di sini 4. Lalu untuk mediumnya di sini ada 2 kali 5, mediumnya di sini 5, dan berikutnya high-nya ada 0 kali 7, untuk high-nya di sini diberi 7, untuk totalnya 22. Untuk queries di sini totalnya 2. Untuk low-nya di sini 2 kali 3, tingkatan low-nya diberi 3. Untuk medium di sini 0 kali 4, tingkatan mediumnya diberi 4. Untuk high di sini 0 kali 6, tingkatan mediumnya diberi 6. Tingkatan high-nya diberi 6, total di sini 6. Untuk weight-nya total 0. Tingkatan low-nya sini itu 0 kali 7, tingkatannya 7, lalu mediumnya ada 0 kali 10, high-nya 0 kali 15, dan totalnya. Berikutnya interface, yaitu totalnya di sini 10. Ini low-nya 5 kali 6, untuk tingkatan low-nya di sini 6. Baru berikutnya medium, 5 kali 7 untuk tingkatan mediumnya di sini 7. Berikut ada high, yaitu 0 kali 10. Tingkatan high-nya yaitu 10, total 65. Untuk POST totalnya itu 128. Berikutnya ada proses kompleksitas. Untuk komunikasi data di sini tingkatannya kami memberi 3. Untuk proses data terdistribusi kami memberi 2. Performanya di sini 4. Penggunaan konfigurasi 3. Transaksi 1. Pemasukan data online 4. Efisiensi akhir pengguna 3. Perambahan online 2.
proses kompleks 2, reusabilitas 1, pengurangan instalasi 4, pengurangan operasi 1, situs ganda 1, perubahan fasilitas 2, proses kompleksitas 33. Totalnya itu 33. Kita masuk ke slide berikut. Berikutnya di sini itu ada terdapat di sini itu untuk PCA-nya di sini 0,65, sedangkan untuk simple system yang nilai simple system yang didapat di sini itu 0,98. Untuk PASP-nya total eclipse function point-nya di sini itu 125,44. Dan berikutnya ada cara penggunaan dari aplikasi Umbrella. Sekian dan terima kasih. Putuskan.